wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaknya kalian sempurnakan bilangannya dan agungkanlah Allah Tuhanmu atas hidayahnya kepadamu agar kalian semua pandai bersyukur. Wa qala aydan, kira-kira apa Pak yang paling tepat? Wa qala aydan fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai satu program, satu kegiatan, maka fansab, tegak luruslah, bersiaplah menghadapi kegiatan program berikutnya. Wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu hendaknya kalian berharap. Qala sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyubsata fi rizqihi wa ayyunsa fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dibukakan pintu rezekinya, dilapangkan, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim di antara keduanya, di antara saudaranya. Wa qala aydan ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafara lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidak ada dua orang Islam bertemu kemudian saling bersalaman kecuali berguguran dosa diampuni keduanya sebelum mereka berpisah. Atau kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Nahdzalika minasyahidin asyakirin alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah hari ini Allah kembali pertemukan kita, muwajahah silaturahim, nyambung tali kasih di antara kita semua sekaligus belajar bersama. Ustaz Rahmat kemarin kontak Ustaz, sebagaimana hari Ahad, sana Sabtu ya Pak ya, Sabtu subuh, besok Sabtu ketiga, kebetulan ada yang tidak bisa masuk nih, boleh enggak? Gitu. Saya kebetulan di pekan ganjil hari Sabtu, pekan yang ketiga ini memang tidak punya jadwal tetap. Alhamdulillah karenanya kemudian bisa masuk. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini kali perdana setelah kita melewati fase Ramadan. Ya Pak ya, betul ya. Baru ketemu lagi kan ya. Syawalnya baru saja kita lewati bersama 3 pekan yang lalu. Ini kajian perdana setelah Ramadan. Karenanya kemudian saya tanyakan sama beliau, kira-kira materinya apa? Terserah antum saja katanya. Yang penting bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Bagaimana? Kabel pakai apa? Pakai wifi ya? Ini mesti di pakai kabel atau pakai wifi? Pakai wireless. Mesti di setting kalau pakai wireless. Pakai kabel. Kabel colok aja. Kalau pakai wireless bisa, cuma harus di setting. Pakai wifi. Pakai wifi saja. Silahkan dikonekin dulu Pak. Masih panas. Apa? Konekin. Kabel kan? Ini ada kabel. Kabel. Ada kabelnya lah. Nggak ada. Kabel HDMI. HDMI ya Pak? Ada. Saya mau gotong-gotong tadinya Pak, ada siramnya semua di rumah. Dekat. Baik. Iya. Baik, karena kan kali ini adalah materi perdana, ketemu perdana setelah Ramadan, setelah Syawal, maka rasanya momentumnya pas kalau kita ambil manfaatnya untuk halal bihalal. Bahasa kita orang Indonesia itu halal bihalal. Prinsipnya sebenarnya adalah 2. 1, silaturahim, nyambung tali kasih, tali kekeluargaan. Yang kedua sekaligus juga bermaaf-maafan. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan mulai kajian kita pagi hari ini dengan mengamati rangkaian ayat tentang puasa yang saya sebutkan sebagai pembuka pagi hari ini tadi adalah surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat yang ke-185. Endingnya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita amati ayatnya. Saya perlu
proyektor selalu Pak untuk taklim. Karena taklim itu beda sama tabligh. Beda ya Pak ya. Kalau taklim dari kata 'allama yu'allimu ta'liman, ngelmu. Memang harus dalam. Memang harus sampai kajiannya harus berdasarkan atau harus ilmiah gitu ya. Beda sama tabligh. Kalau tabligh ballagha yuballighu tablighan, artinya menyampaikan. Yang penting pesannya sampai, yang utama bukan isi pesannya, bukan, tapi bagaimana cara penyampaiannya itu, retorikanya, bagaimana bisa menggugah kesadaran orang atau membuat orang nangis begitu ya. Itu tabligh ya. Maka yang dilihat siapa yang menyampaikannya dan bagaimana caranya. Kalau ta'lim ilmu memang, maka dalam kajiannya. Oke. Siap, device, project, duplicate. Oke, nah tinggal diatur sudut kemiringannya. Kasihan dengdek. Naon dengdek teh? Kurang kanan kali Pak. Tayang kesini ininya. Digeser wae ieu. Nggak usah pusing. Nah, tuh. Ya. Kabelnya nggak kenceng itu. Masuk lagi, udah. Baik, Bapak rahimakumullah. Take time ya, ternyata 15 menit bisa habis. Iya, ayatnya bagaimana tadi Pak? Walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangan puasanya. Oke. Kasihan disenggol mati ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang diuji kesabaran. Baik Bapak rahimakumullah, kita amati ayatnya, ending dari ayat yang ke-185 surah Al-Baqarah. Walitukmilul iddata, dan hendaknya kalian sempurnakan bilangannya. Ada kata iddah di sini. Bapak Ibu rahimakumullah, saya termasuk orang yang kurang suka dengan angka. Dari sekolah gitu, saya malas berhubungan dengan angka. Maka nilai yang paling jelek di antara mata pelajaran sekolah selalu matematika. Iya Pak. Ada yang senasib? Males kalau IPA, IPS gitu, agama apalagi ya, bahasa paling bagus. Begitu matematika jebot gitu. Matematika jebok. Apa sebabnya? Salah satu mindset saya capek mikirin angka gitu ya. Lalu buat apa sih lah, yang penting mah bisa bayar berapa, kembaliinnya berapa, selesai gitu. Nggak harus jelimet-jelimet banget gitu ya. Begitu ketemu dengan kosinus tangan gitu, stres. Ya Bang. Ternyata begitu masuk tafsir hadis, saya baru sadar ternyata Al-Quran banyak berbicara tentang angka. Bu, Ibu sama nggak kira-kira? Bapak barangkali juga sama ya. Cicilan rumah angka, cicilan motor mobil angka, anak sekolah angka. Capek deh, ya kan? Begitu gali Al-Quran, ternyata Al-Quran banyak berbicara tentang angka, Pak. Salah satunya adalah ayat yang kita bahas ini, tentang puasa ini. Ternyata juga berbicara tentang angka. Oke, dapat. Al-iddah, angka. Ada adad ma'dud dalam bahasa Arab. Itu ada arba'a raka'atin. Kalau 4 rakaat bagaimana? Arba'a raka'atin. Kalau 2 rakaat, raka'ataini. Itu adad ma'dud. Ada aturan mainnya, nggak gegabah. Baik. Ada angka di sana. Sempurnakanlah angkanya, sempurnakanlah bilangannya. Kita hubungkan sekarang dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan hadis-hadis berkenaan dengan Ramadan, selalu ada kata ihtisaban. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Yang barusan saya kutip sebagai pembuka riwayat hadis yang lain, faman shomahu wa qamahu, belum. Faman shomahu wa qamahu imanan wahtisaban.
Apa ihtisaban itu? Ihtisaban itu dari kata hasiba yahsibu. Apa artinya, Pak? Perhitungan. Ada yaumul hisab. Maka ada istilah ahlu hisab, ahli hisab. Pakai B. Itu berarti ahli perhitungan. Berarti kemarin tuh ada ru'yah, ada hisab. Ketika menentukan awal Ramadan, Pak, ya, ahlu hisab, ahli hisab berarti adalah ahli kalkulasi astronomi untuk menentukan awal bulan. Itu pakai ba tapi ya, ahlu hisab gitu ya. Kalau pakai p lain lagi. Ya. Ya. Jadi ihtisaban kalau begitu maknanya apa, Pak? Man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban. Satu dasarnya iman, yang kedua ihtisab. Apa itu? Penuh perhitungan. Secara harfiah berarti maknanya penuh perhitungan. Maksudnya apa nih? Puasanya bukan hanya puasa perut dan bawa perut, bukan. Tapi puasanya penuh perhitungan, menjaga juga mulut sekaligus jempolnya. Itu ihtisaban. Menjaga pikiran sampai hatinya. Kita sudah puasa bagus-bagus ya karena haus dan lapar. Tapi ternyata pikiran kita masih kotor, hati kita masih kotor, masih benci sama orang, masih dengki sama orang. Lah, ini belum ihtisaban, penuh perhitungan. 2. Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang mari kita lihat matematikanya puasa. Nanti endingnya akan ke halal bihalal. Kita lihat matematikanya puasa. Al-Quran yang menyebutkan kata iddah, perhitungan. Nabinya menggunakan kata ihtisaban, penuh perhitungan. Sempurnakanlah perhitungannya, sempurnakanlah bilangannya. Sekarang Bapak, believe it or not, ternyata ayat tentang puasa itu istimewa. Bahkan penentuan bulan puasa itu juga istimewa. Kita mulai sekarang. Bulan puasa itu bulan keberapa, Pak? Bulan Ramadan itu bulan keberapa dalam hitungan Hijriah? 9. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil, terus Rajab, Sya'ban. Jangan sampai cuma Januari Februari nih. Yang hafal ya gara-gara nerima gajinya Januari Februari. Jadi Ramadan bulan keberapa? Bulan ke-9, betul ya? Bulan ke-9. Kalau Allah menghendaki, Bapak, kalau Allah menghendaki, bisa nggak Allah mengambil bulan Muharram sebagai bulan puasa? Bisa? Boleh nggak? Boleh. Siapa yang melarang? Nggak mungkin ada yang bisa melarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Pak? Tapi kenapa Allah memilih bulan ke-9? Itu terkait dengan iddah perhitungan. Apa sebab? Salah satu jawabannya adalah sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyebut kata puasa 9 kali. Dari mana kata puasanya? Soma yasumu sauman wa siyaman. 2 masdarnya saum dan siyam. Kata saum diulang dalam Al-Quran 2 kali. Contohnya inni nazartu lirrahmani sauma. Nabi Zakaria itu ya, saya bernazar untuk saum. Bukan puasa makan, tapi tutup mulut, tidak ngomong sama orang. Saum 2 sekali. Lalu kata siamnya berapa kali? 7 kali. Salah satunya di sini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Nanti 183 tuh Pak ayatnya. Ada lagi ayat yang kedua 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Semuanya di Al-Quran ada 7 kali. 7 ditambah 2 berapa? 9. Apakah ini kebenaran atau kebetulan? Wallahu a'lam. Terserah Bapak deh. Oh ini mah pintar-pintarnya. Ya silahkan aja hitung. Saya sudah lacak. Memang ada 7 kali kata siyam. Hanya ada 2 kali kata saum. Jumlahnya sama. Semuanya berarti. Itu sebab Allah menetapkan bulan puasanya di bulan ke-9. Oke, clear ya. Baik, yang kedua Bapak, kalau kita amati lagi angka-angkanya istimewa juga. Karena Allah memilih ayat tentang puasa itu penuh perhitungan. Ayat puasa Allah siapkan di surah Al-Baqarah. Surah keberapa ayat Baqarah itu? Surah kedua ya. Oke, ayatnya ayat yang keberapa ada kata siam? 1 ayat 183. Ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam 183.
3. Satu lagi tadi ayat yang berapa? Ayat 187. Mana dengan 186? Ini uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Ayatnya ayat ke-187. Sekarang mari kita hitung jumlah angkanya. Kan tukmilul iddah. Sempurnakan bilangannya. Sekarang kita hitung jumlah angkanya. Suratnya surat ke berapa tadi, Pak? Kedua Al-Baqarah ya. 2 ditambah 1 berapa, Pak? 3 ditambah 8? 11 ditambah 3? 14. Rekam 14. Sudah ya, 14. Sekarang kita tambahkan ayat 187-nya. Tadi sudah berapa angkanya? 14 ditambah 1? Kok hilang ke sana ya? Oh, ada. Berapa 14 tambah 1? 15 ditambah 8? 23 tambah 7? 30. Sebulan berapa hari? Alhamdulillah, pas banget. Nggak mungkin lebih dari 30. Kenapa kok 30? Kan ada 29 juga, Ustaz. Kayak kemarin kita puasa 29 hari. Yes, tapi nggak mungkin 1 bulan Hijriyah itu lebih dari 30 hari. Pilihannya antara 29 atau 30. Believe it or not, ternyata Allah menyebutkan kata puasa terkait dengan ayat-ayat puasa di jumlah ayatnya persis 30. Apakah itu kebetulan atau kebenaran? Wallahu a'lam, terserah monggo. Ya. Baik, ini ilmunya ilmu gotak-gatuk matuk gitu ya. Tapi yang pasti jumlahnya 30 hari. Ini jawaban sekaligus dari ayat-ayat sebelumnya. Hai orang beriman, diwajibkan kalian untuk berpuasa. Berapa hari? Ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari. Beberapa hari itu berapa persisnya? Syahrul Ramadan, yakni 1 bulan Ramadan. 1 bulan Ramadan itu berapa kemungkinannya? Jumlah ayatnya 30 hari maksimal. Bisa 29 hari kalau Sya'bannya istiqmal, sempurna. Baik Bapak rahimakumullah, ini angka-angkanya. Lalu berikutnya sekarang, walitukmilul iddah. Kita ingin masih mengamati angka-angkanya. Kebenaran atau kebetulan, mari kita lihat lagi. Ternyata manusia mengenal angka paling tinggi itu memang 9. Betul Pak ya? Tadi surat bulan puasanya bulan yang ke-9. Jumlah kata as-shaum dan as-syiyam 9. Sekarang apa rahasia di balik di balik angka 9 ini? Ternyata angka 9 ini angka yang paling tinggi yang dikenal oleh manusia. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Paling tinggi. Setelah 9 berapa? 10. Berapa itu? 0 lagi. Oke, dulu pernah zaman jahiliyah kita masih main QQ. Remi, ceki, gaple, pasang kartu. Yang paling tinggi berapa Pak? 9. Bahkan Asmaul Husna 99. Ustadz, kalau 9 ditambah 9 berapa Pak jumlahnya? 18, betul, tapi 1 ditambah 8 9. Dan 9 itu istimewa. Kali berapapun dia pasti akan menyebut angka 9. 9 kali 1 9. 9 kali 2 18. 1 tambah 8 9. 9 kali 3 berapa Pak? 27. 2 tambah 7 9. 9 kali 3 9 kali 4 36. 3 tambah 6 9. 9 kali 5 45. 4 tambah 5 terusin 9. Ji Samsu ya. 2, 3, 4 ya. Makanya angka sempurna. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi bukan main-main Allah memilih bulan Ramadan, bulan yang ke-9 sebagai bulan puasa. Karena ternyata angka 9 istimewa bahkan untuk ukuran manusia. Setelah 9 berapa? 0 lagi. Nah, kita ingin sampai pada pesan ini. Kalau begitu apa maknanya Ustaz? Dengan puasa apa hubungannya dengan puasa? Dengan puasa hubungannya kalau begitu, setelah kamu melaksanakan seluruh rangkaian ibadah puasamu dengan sebaik-baiknya. Kalau bahasanya hadis Nabi riwayat Ibnu Majah, hadisnya derajatnya sahih. Bahkan menurut peneliti ulama ahli hadis sekarang zaman modern begitu. Faman somahu wa qamahu, siapa yang sudah melaksanakan puasanya dengan sebaik-baiknya, wa qamahu, dan melaksanakan ibadah ritual Ramadan sebaik-baiknya, qiyamu Ramadan sebaik-baiknya.
imanan wahtisaban, dasarnya iman dan penuh perhitungan, maka kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummu. Hadis Nabi-nya mengatakan dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti terlahir dari rahim ibunya. Apa maknanya Allah memilih makna kata-kata 9 ayat bulan yang ke-9? Setelah bulan 9 nol lagi. Setelah kamu melaksanakan puasamu dengan sebaik-baiknya, maka dosamu habis, nol lagi. Dapat, Pak? Ini matematikanya puasa, Masya Allah. Saya dapatnya dari doktor lulusan, maaf saya sebutkan Australia gitu, luar negeri. Memang di bidang matematika. Wow, ternyata benar ada rahasia di balik angka dalam Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, luar biasa. Oh, kalau begitu setelah Ramadan Allah berharap kita nol lagi. Hapus dosa kita yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dalam hadis yang sering kita dengar ya. Man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu diampuni dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu rahimakumullah, ini rahasia walitukmilul iddah, sempurnakan bilangannya. Cuma Bapak perlu catatan satu. Apa itu? Yang diampunkan dosa yang mana? Apakah dosa kepada manusia juga ikutan hitung langsung dihapuskan? Belum. Yang dihapuskan, yang diampunkan adalah dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hak Allah. Maaf, mungkin zaman jahiliyah dulu ya, sepanjang kita masih remaja dulu, di saat awal baligh, barangkali banyak di antara kita yang meninggalkan sholat. Mungkin dengan sengaja, malas-malasan, kalau nggak digebukin orang tua nggak mau sholat. Ya Pak ya, puasa bolong-bolong misalnya ya. Kata wali itu, lah bocah ngapa ya gitu, puasanya bolong-bolong. Pak, kalau zaman dulu, kalau sekarang sih nggak disuruh puasa aja pengen puasa ya Pak, sudah beda. Halo, banyak dosa kita yang telah lalu tuh. Ya, itu yang dosa yang Allah ampuni, karena itu hubungannya hablum minallah, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan dosa kepada sama manusia, Pak? Apa otomatis hapus? Nah, ada kunci taubat. Taubatan nasuha itu syaratnya 3. Taubatan nasuha syaratnya 3. Saya lagi ngaji surah At-Tahrim di masjid sendiri. Ada di ayat yang kesekian di tengah surah At-Tahrim itu ada menyebutkan kata taubat. Taubatan nasuha syaratnya 3. Apa itu? 1, tinggalkan dosanya. Kalau ada tobat tapi tetap melakukan dosanya, itu namanya sambel. Tobat. Bilang tobat tapi hok aja terus ya. Taubat sambel. Yang kedua adalah ada an-nadamah. Apa itu nadamah, Pak? Rasa getun teh bahasa naon? Nyesel, betul. Aduh, kenapa kemarin saya lakukan itu ya? Itu ada taubat. Kalau orang taubat tapi nggak ada penyesalan, bukan taubat namanya. Ya. Yang ketiga adalah tidak mengulang kembali dosa yang sudah dilakukan. Ini syarat mutlak nih. Ada satu, pertama tinggalkan dosanya, yang kedua ada penyesalan dalam hatinya, yang ketiga apa tadi? Tidak mengulang lagi dosanya. Itu kalau taubatnya kepada Allah, urusannya dosa kepada Allah. Kalau dosanya kepada sama manusia bagaimana? Ada satu tambahan lagi. Selesaikan urusanmu kepada manusia itu. Kalau punya salah, minta maaf dulu. Kalau pernah ngomongin di belakangnya, ngomongin kejelekannya, ghibah namanya, minta kehalalannya dulu. Bro, kemarin aku ngomongin kamu tahu. Nyeplos aja begitu sama lagi teman gitu. Maafin ya, minta dihalalin ya. Kalau punya utang, bayar dulu. Iya, jangan 1 Syawal ketemu sama tetangga gitu, bro. Dan idin ya, mohon lahir batin ya gitu. Utang kita lunas ya. Enak aja. Enak dulu, nggak enak di gua. Itu, Pak. Kalau begitu maka
Kalau hutangnya kepada manusia, tunaikan dulu. Kalau salah kepada manusia, minta maaf dulu. Bapak, ini sampai kepada halal bihalal. Itulah pentingnya setelah lewat Ramadan 1 Syawal kita kemudian bermaaf-maafan. Silaturahim. Kemasannya halal bihalal. Itu sekedar nama lah. Intinya adalah silaturahim dan apa tadi? Mohon maaf. Jauh dari kota kita sengaja pulang kampung, pengen minta maaf sama orang tua, sama sanak keluarga di sana kan gitu. Walaupun bikin dosanya di sini. Tapi tentu Pak, sepanjang hidup kita dulu pernah nyusahin orang tua. Aduh, di masa muda Masya Allah ya. Ya Pak. Apalagi sama sanak keluarga paling dekat kan Pak. Namanya juga orang dekat ya. Ibarat piring ada aja getriknya gitu ya. Kadang ada ramenya gitu, cerang-cereng gitu. Nah, kita minta maaf sama orang tua, sama sanak keluarga. Silaturahim, nyambung tali kasih lagi. Bukan hanya di sini, di sana, di kampung gitu ya. Pulang sampai kota, kemudian kita ketemu lagi. Yuk kita bikin acara halal bihalal yuk gitu. Sebab kalau satu persatu Bapak datangin rumah ke rumah gitu, pegel juga sekomplek. Ya kan? Kalau keliling satu lingkungan, aduh lumayan ini kan. Tapi kalau kita bikin acara satu tempat kita ketemu bareng gitu, sudah jama'i gitu. Gitu Pak ya, kira-kira. Inilah nilai dari halal bihalal. Apa tujuannya? Tujuannya agar kita saling memaafkan. Kenapa kita perlu saling memaafkan di momentum halal bihalal, di momentum Syawal itu? Karena Allah sudah ampuni dosa kepada Allahnya. Dosa kepada manusianya masih menggantung. Kalau kita belum minta maaf kepada yang kita salahi gitu ya. Kalau kita belum bayar hutang kita, belum bayar kesalahan kita kepada orang yang kita jahati begitu, belum selesai, masih digantung. Dalam konteks yang lain, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Nabi katakan siapa yang belum berterima kasih kepada orang, maka sebenarnya dia belum bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Allah digantungkan kepada kita berterima kasih nggak sama orang yang ngasih kita. Kalau begitu, kalau kita belum minta maaf sama orang, maka kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa kita kepada orang tersebut. Ya Pak. Bagaimana caranya? Itu sebab tradisi di Indonesia setelah minal aidin wal faizin di bawahnya mohon maaf lahir. Itu bukan terjemahnya, bukan. Tapi kelanjutannya. Banyak yang salah tafsir. Minal aidin wal faizin, terjemahnya mohon maaf. Ya enggak tepat, bukan salah-salah amat ya. Kelanjutan. Minal aidin wal faizin itu doa awali Pak. Kok ada tuh? Iya betul, doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Gitu, syamana wa syamakum, dipanjangin dulu. Kullu am wa antum bi khair, setiap tahun kamu berada dalam kondisi kebaikan. Minal aidin wal faizin, ada yang terselip di depannya. Allahumma ij'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikan kami tergolong orang-orang yang aid. Apa tuh aid? Kembali. Wal faizin, apa faiz? Fauzan azima, beruntung. Kembali, orang-orang yang kembali kepada mana? Kembali kepada fitrah. Karena kita tadi kita suci kembali kan, kembali kepada kesucian. Wal faizin, berada dalam keberuntungan. Lalu di bawahnya setelah kita kembali kepada fitrah, suci kembali, mohon maaf lahir batin agar Allah menghapuskan dosa kita antar sesama manusia, maka saya mohon maaf lahir dan batin. Lanjutan ini mah, bukan terjemah. Gitu Pak ya? Clear. Jadi gimana Ustaz? Silakan aja nggak apa-apa. Yang penting paham, itu bukan terjemahnya tapi lanjutannya. Mohon maaf lahir dan batin. Begitu. Baik, alhamdulillah. Ini kenapa kita saat 1 Syawal, Idul Fitri, kita bikin acara halal bihalal. Adapun acaranya sendiri sih itu memang barang baru, bahkan tidak dikenal di Arab Saudi sana sampai hari ini. Halal bihalal apa tuh gitu? Nggak ada Pak. Itu cuma kemasan. Boleh nggak?
Terserah saja, namanya juga kemasan Pak ya. Intinya yang penting mas substansinya. Substansinya apa tadi? Silaturahim, nyambung tali kasih, nyambung persaudaraan. Yang kedua bermohon maaf. Kalau ini isinya nggak ada persoalan Pak. Sebab isinya silaturahim itu adalah perintah Nabi, perintah Al-Quran. Ya, man arada ayyubsata fi rizqihi, siapa yang ingin dibukakan pintu rizkinya, wa ayyun sa'fi atharihi, panjang umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimah, sambung tali silaturahimnya. Itu makna universal, itu nilai. Kapan itu? Kapanpun. Apalagi setelah Ramadan, ketika Allah mengampuni dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hak adaminya selesaikan. Tuh Pak, momentumnya ya. Bahkan kalau kita merujuk kepada hadis yang lain, riwayatnya namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu awalnya orang Yahudi. Bapak salah satu di zaman Nabi yang paling susah untuk masuk Islam itu adalah Yahudi. Sedikit jumlahnya yang masuk Islam. Kata Abdullah bin Salam, saya saat Nabi hijrah ke Madinah, terdengar oleh masyarakat Madinah sedang hijrah ke Madinah, saya termasuk orang-orang yang menunggu-nunggu Nabi. Ini katanya Muhammad orangnya hebat banget, keren banget, ganteng banget, soleh banget gitu ya. Perilakunya luar biasa, arif banget, bijaksana banget, tutur katanya lembut banget. Saya pengen tahu orangnya kayak apa. Padahal orang Yahudi Pak. Siapa tadi namanya? Abdullah bin Salam. Begitu ada kabar ahlu Madinah, penduduk Madinah, Nabi sudah datang, saya ikut berbondong-bondong dengan orang lain. Padahal dia masih Yahudi waktu itu Pak. Lalu kata Abdullah bin Salam, saya kemudian ikut berkerumun dengan masyarakat Madinah, pengen mendengar apa yang Nabi sampaikan pertama kali ketika datang ke Madinah. Kata Abdullah bin Salam, lalu saya mencatat ada 4 yang Nabi sampaikan begitu sampai ke Madinah itu, dan indah bahasanya, luas juga konteksnya begitu, tapi juga bagus banget pesannya. Apa itu? Nabi katakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Yang pertama disebutkan oleh Nabi, pesannya afsyus salam, tebarkan salam. Afsyus salam, tebarkan salam, ini bukan hanya assalamualaikum Pak maknanya, tapi lebih luas dari itu. Kita ketemu sama saudara, assalamualaikum, yes gitu ya. Tapi yang istimewa adalah salam itu damai, tebarkan kedamaian. Percuma mulut kita mengucapkan assalamualaikum, tapi kita di belakang nonjok dia, nusuk dia dari belakang ya kan. Afsyus salam itu tebarkan kedamaian kepada siapapun. Nabi menggunakan panggilan sayangnya ayyuhan nas, sekalian manusia, karena Nabi tahu tidak semua yang hadir itu muslim. Ada orang Yahudi juga, maka ayyuhan nas, hai penduduk Madinah, hai manusia penduduk Madinah, afsyus salam. Yang pertama adalah tebarkan kedamaian. Yang kedua wa at'imut ta'am. Orang yang hijrah dari Makkah menuju Madinah, kaum muhajirin harus meninggalkan harta benda dan semua yang aset yang dimilikinya Pak di Makkah. Beda sama kita sekarang. Kalau kita sekarang mau hijrah Bapak kemanapun, Surabaya, ke luar negeri gampang. Yang penting ada nomor rekeningnya beres. Aset di sini dijual tinggal transfer, ya kan? Kalau zaman dulu gimana Pak? Tinggalin rumahnya sudah, rumahnya dijarah sama orang Makkah. Tinggalin harta bendanya dijarah sama orang Mekah. Bahkan istrinya kalau nggak ikut dijarah juga. Bapak rahimahullah, jadi begitu sampai ke Madinah mereka nggak punya apa-apa. Bahasa kita mau kondo, modal kolor. Ya, sampai di Madinah kemudian nggak punya apa-apa. Maka pesan Nabi yang kedua, wa at'imut ta'am. Apa itu? Berikan makanan. Ayyuhan nas afsus salam. Yang pertama tebarkan kedamaian. Yang kedua wa at'imut ta'am, bantu saudaramu, berikan makanan. Apalagi orang muhajirin yang nggak punya apa-apa datang ke Madinah dibantu. Karenanya orang Madinah kemudian dengan suka hati tuh Pak, berbagi semua yang dimiliki. Punya rumah 2 kasih 1 buat orang muhajirin, ya kan? Punya toko 2 kasih 1 buat orang muhajirin. Punya sawah 2 kasih. Punya ladang 2 kasih buat orang muhajirin. Punya istri. Bener itu bener. Dibagi sama saudara. Kebayang nggak Pak? Sampai berbagi istri.
Luar biasa. Wa at'imut ta'am, 2. Yang ketiga adalah wasilu al-arham. Nah, ini hebatnya silaturahim nih. Nabi datang ke Madinah pertama kali pesannya antara lain adalah wasilu al-arham. Sambunglah tali silaturahim. Tali silaturahim enggak ada persoalan. Rahim itu yang ada di kaum perempuan. Ya, kalau rahmi kasih sayang. Apa bedanya, Pak? Kalau sambung silaturahim, menyambung rahim. Artinya berarti kita menganggap saudara kita ketemu gede itu seakan sama dengan saudara sekandung. Bapak punya tetangga, punya jamaah di sini ketemu gede, ya Pak ya. Itu kita anggap sama dengan saudara sekandung. Itu namanya silaturahim. Hanya pendek, rahim. Oke. Ada kemarin ya mantan wali kota kita, rahim. Kalau rahmi apa? Rahim yarhamur rahman. Artinya apa itu? Kasih sayang. Bagus juga, berarti cuma beda sedikit aja. Menyambung kasih sayang meskipun tidak menganggap satu peranakan. Kalau rahim peranakan, kalau rahmi kasih sayang, nyambung tali kasih sayang. Boleh dua-duanya bagus. Ya, jangan gara-gara rahmi sama rahim berantem. Itu namanya nggak silah, nggak nyambung ya. Silat bahasa Indonesia, silaturahim jadi silat. Silat itu pencak. Itu menyambung tali kasih sayang, Pak. Maka zaman dulu orang silat gitu ya. Ini Cimande, Cikande, Cimacan, Cimaha. Itu nyambung tali kasih dengan cara silat itu. Bukan berantem nyari musuh, bukan. Nyambung tali kasih. Salah pengertian sih jadinya. Jadinya malah berantemnya memecah belah. Silah itu nyambung. Silat. Oke. Silaturahim berarti nyambung tali kasih. Kata Nabi yang ketiga, sambung tali silaturahim di antara kalian. 3. Yang keempat baru tuh. Apa tuh yang keempatnya? Wasallu bil lail wal anamu niyam. Salat malamlah ketika orang terlelap tidur. Kemarin kita sudah berlatih Pak ya, sepanjang Ramadan sudah selalu salat malam. Saya hakul yakin kalau bapak-bapak seumur ini sih sudah rajin salat malamnya. Karena siklusnya sudah berubah. Ya Pak, yang masih muda-muda nih, jam 3 tuh masih sepet mata Pak. Subuh bangun aja luar biasa. Tapi kalau sudah 70-an, 60-an umurnya gitu ya, udah beda ya. Ya Pak ya. Jam 3 udah nggak bisa merem lagi udah. Melek aja pengennya. Itu ternyata itu hikmahnya Allah Pak. Karunia Allah tuh. Kalau udah sepuh segitu umurnya dikasih sama Allah waktu jam 3 sepertiga malam akhir itu melek matanya. Biar kamu sholat malam. Ini kita bangun malam lain yang dikerjain. Halo Pak. Bapak saya alhamdulillah sudah 75 tahun gitu. Jam 3 itu on sudah teng. 2:30 bahkan mulai bangun gitu. Nggak bisa merem lagi katanya. Memang disuruh sholat. Ya Pak, luar biasa tuh. Nah, wasallu bil lail wal anamu niyam, ini pesan yang ke Nabi yang keempat. Salat malam lah saat orang terlelap tidur. Bapak coba cermati ini di antara 4 pesan ini. Nanti endingnya tadkhulu al jannata bisalam. Kata Nabi, kalian nanti bisa masuk surga dengan damai. Endingnya bagus. Ya ayyuhan nas afsyus salam wa at'imut ta'am wasilu al-arham tadkhulu wa sallu bil laili wal anamu niyam tadkhulu al jannata bisalam. Bisa Pak bikin redaksi begitu? Nabi mah keren. Uti tu bijawami'il kalim, kata Nabi, aku diberi keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya pendek tapi maknanya luas. Redaksinya itu Masya Allah, orang Arab apalagi ya, pinter sekali bikin syair. Endingnya tuh sama, n m gitu. Lebih hebat lagi isinya, ternyata luar biasa. Jadi wasilu al-arham, silaturahim itu adalah pesan Nabi yang paling awal. Masa sekarang orang yang mengaku pengikutnya Nabi, penganut agamanya Nabi, malah nggak boleh silaturahim, malah melarang silaturahim? Kan rasanya ada yang aneh. Ketemu nggak Pak nih? Nabinya ngajarin kita silaturahim sejak awal perjuangan Islam di Madinah. Ya. Kenapa sekarang kita yang ngaku Islam, ngaku pengikutnya Nabi, malah melarang orang silaturahim? Hanya gara-gara itu nggak pernah ada di zaman lalu. Ini cara berpikirnya salah kalau begitu. Kemasan boleh apapun, yang penting
substansinya ya Pak ya. Halo? Betul Pak ya? Halo, maaf kalau dagingnya daging onta misalnya gitu, tapi kemasannya misalnya BABI, halal nggak dagingnya? Orang dagingnya daging onta kok, iya kan? Sebaliknya kalau dagingnya daging BABI dikasih kemasan onta, tetap baik orang substansinya kan itu. Kalau gitu, kalau isinya adalah sunnah Nabi, kenapa kita larang sunnah Nabi? Hanya gara-gara judulnya peringatan ABC, judulnya halal bihalal. What is it name gitu kata orang sekarang ya. Apa sih artinya gitu? Yang penting substansinya. Apalagi kemasannya bagus, isinya juga bagus, tuh keren banget. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, lanjutannya. Jadi halal bihalal isinya silaturahim dan bermaafan, itu adalah perintah Al-Qur'an, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nyambung silaturahim dan saling memaafkan. Nabinya menyatakan dalam hadis yang lain tadi sebagai pembuka, saya katakan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafara lahuma qabla ayyatafarraqa." Tidak ada dua orang Islam ketemu kemudian saling bersalaman. Ketika kita halal bihalal, tentu kita akan ketemu sama sanak saudara kita, sama keluarga besar, lingkungan, masyarakat kita, jamaah kita, kemudian saling bersalaman, gitu kan? Ya, kata Nabi apa tadi? Illa ghafara lahuma, Allah akan mengampuni dosa keduanya qabla ayyatafarraqa, bahkan sebelum mereka berdua berpisah dari tempat itu. Sebelum pulang udah Allah ampuni dosanya. Halo Pak? Itu luar biasanya, silaturahim kemudian bersalam-salam. Bahasa Arabnya bersalam-salam itu apa Pak? Sohafa, musofahah, sofaha, musofahah saling bersalam, mufa'alah wazannya, mu'awanah, musofahah, saling bersalam-salaman. Ada kata saling di situ. Ya, dua-duanya punya itikat baik untuk saling memaafkan. Tapi yang hebatnya lagi, kata sofaha, musofaha itu dekat dengan kata sohafa, sohifah. Ada suhufi Ibrahim wa Musa, artinya apa Pak? Mushaf. Apa itu mushaf? Lembaran. Sohifah itu lembaran, musofaha itu bersalam-salaman. Ada kedekatan makna di situ Pak. Kedekatan maknanya di mana? Kalau begitu seakan-akan kita mengatakan dengan musofahah bersalam-salaman kita membuka lembaran baru. Let's bygone be bygone, kata anak muda nih. Yang lalu biar berlalu, terkubur bersama. Waktu kita buka lembaran baru, itu musofahah, itulah sohifah. Bapak Ibu rahimakumullah, ini poin yang ingin disampaikan pagi hari ini sebagai pembuka Pak. Masih rayen Pak ya, masih pemanasan ini gitu ya. Nanti berikutnya konon kata Kang Ustaz Rahmatnya, Chefnya, insyaallah tugas saya untuk menyampaikan 37 masalah populer. Siapa itu? Ustaz Uwas ya, Ustaz Abdul Somad ya. Sekarang sudah PhD, sudah doktor gitu, di luar lagi apalagi ya. Saat beliau nulis itu masih LCMA, desa sebenarnya persisnya itu DESA, gelar akademik S2-nya di Maroko. Kalau S1-nya di mana? Di Mesir Al Azhar ya. S2-nya di Maroko, S3-nya di mana Pak kemana? Sudan ya, di Sudan ya. Baik, itu yang diminta untuk disampaikan. Saya bilang, Ustaz, saya terus terang sudah lama meninggalkan dunia khilafiyah. Berantem mulu soalnya gitu. Nggak enak, nggak nyaman gitu. Tapi di sini saya bilang yang paling otoritatif itu paling paling sering saya sampaikan di majelis taklim adalah sesuai dengan background saya, tafsir gitu. Saya tafsir dan hadis, mungkin itu bisa menjadi pilihan. Kata beliau, di sini sudah ada tafsir 2 kali malahan dalam 1 bulan. Betul Pak ya? Nah, sudah ada tafsirnya. Juz amma sudah, juz amma juga sudah ada. Oke, kalau begitu saya ngalah. Yang menyampaikan siapa? Guru kita dari MA sana, Ustaz Satibi. Betul ya? Itu dosen saya dulu Pak, dosen kami.
Oh kalau gitu sudahlah, kalau gitu saya sami'na wa ata'na gitu, sama senior hormat dah pokoknya. Apalagi sama dosen, sama orang tua, sama guru sendiri gitu. Oke kalau begitu monggo silakan beliau lanjutkan. Saya yang masih muda ditugaskan untuk gebug-gebugin gitu. Untuk melurus-luruskan yang bengkok gitu ya, biar kemudian kita bisa lebih damai tadi. Kata nabinya kan afsyus salam, tebarkan kedamaian. Bagaimana kita bisa damai kalau kita saling gontok-gontokan gitu, saling menyalahkan. Nah, Bapak dan Ibu, tujuan untuk menyampaikan 37 masalah populer yang berkaitan dengan khilafiyah ini dua sekaligus. Satu sisi kita ingin menguatkan, meyakinkan diri kita atas amalan yang sudah biasa kita lakukan. Ya Pak, nanti kita akan bahas satu persatu. Banyak jadi masalah khilafiyah ini sudah kita biasa amalkan dalam keseharian. Kita pengen tahu rujukannya, dalilnya mana. Barangkali karena kita Islam sejak lahir, banyak diantara kita yang gak menggali mana sih hadisnya itu. Kamu doa, ziarah kubur sama orang tua tuh siapa yang ngajarin, mana dalilnya? Nah kita gak tahu kan. Ya dulu orang tua ngajarin begitu setiap awal akhir Ramadan, Syawal gitu ya. Kita bukan hanya silaturahim kepada yang masih hidup, bahkan juga kepada yang sudah meninggal dunia gitu kan. Silaturahim sekaligus mendoakan. Sekurang-kurangnya mengingatkan, Pak. Halo, sekurang-kurangnya mengingatkan. Saya bawa gerbong nih, anak cucu dibawa semua. Ngingetin ini cu, kamu harus inget nih ini loh. Eyangmu tuh di sini tempatnya, jangan lupa ya, ingat doain eyangmu setiap waktu. Gitu. Untuk ngingetin itu Pak, ya, halo, mana dalilnya? Kita bahas dah tuh nanti, gitu ya. Dulu memang Nabi pernah larang untuk kita berziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha, dinasakh, itu sudah dihapus. Dulu pernah saya larang karena khawatir kamu terjebak kesyirikan. Kamu datang ke kuburan, kudu minta-minta sama mbahmu. Mbah, anakmu besok mau ujian, doain ya. Nah, minta sama kubur. Ini yang dilarang. Fazuruha, sekarang imanmu sudah kuat, ziarahlah kubur. Fa innahu tuzakkirul maut, sebab ziarah kubur itu. Fa innaha tuzakkirul maut, sebab ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian. Yang ingat kepada kematian itu adalah, kata Nabi, orang yang cerdas. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk setelah kematiannya. Ingat mati itu bagian dari agar kita selalu aware dalam kehidupan. Ini salah satunya misalnya seperti itu, Pak. Kenapa habis Ramadan? Kenapa 1 Syawal? Sebenarnya kapanpun silakan. Cuma kita mengambil momentumnya saja. Setelah 1 Syawal kita silaturahim bukan hanya kepada yang hidup, tapi juga kepada yang sudah meninggal dulu. Bahkan sebagian kita silaturahim setelah 1 Syawal itu, silaturahim Lebaran itu bukan hanya mengunjungi manusia, tapi pengen ketemu nenek moyang. Masya Allah, segitunya Pak. Kenapa kita larang gitu ya? Mengunjungi ziarah kubur dilarang, kalau ke kebun binatang boleh. Gimana ceritanya? Ya Pak. Oke Pak, itu kan gak ada urusannya dengan ibadah. Bapak Ibrahim, ini kita bahas ya. Tujuannya satu adalah menguatkan amaliyah ubudiyah yang kita sudah biasa lakukan. Satu. Yang kedua sekaligus juga menjawab pertanyaan orang yang menyaksikan. Biar kita bisa jawab, mana hadisnya ini, mana Al-Qur'annya ini. Ya. Lalu setelah dapat jawaban terserah mereka mau menerima atau tidak, bukan lagi urusan kita. Kewajiban kita hanya menjelaskan saja kan? Ya, Nabi juga sama kan? Urusan Nabi, tugas Nabi ya, uballighukum risalati, aku menyampaikan risalahku kepada kalian. Kalian menerima atau tidak terserah kalian gitu. Bapak Ibrahim, ini insyaallah yang akan kita gali bersama nanti sepanjang waktu ke depan. Untuk hari ini prolog sebagai pembuka, pemanasan dulu. Kita pemanasannya ada tentang halal bihalal ya Pak. Mudah-mudahan hati kita semua lapang sehingga kemudian kita bisa hidup dengan tenang. Karena Pak, satu musuh di lingkungan terlalu banyak. 1000 teman masih sedikit. Gitu ya. Jangan sampai ada di antara kita yang masih memendam
kedengkian, kebencian kepada sesama orang beriman. Setiap waktu kita diajarkan untuk berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampuni kami ya Allah juga orang-orang yang mendahului kami dalam iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan ada kebencian, kedengkian di hati kami kepada sesama orang beriman. Firqah boleh beda, Bapak punya bendera boleh berbeda, organisasi boleh berbeda, warna di belakang kita boleh berbeda, tapi kita sama-sama orang beriman. Jangan sampai ada kebencian, kedengkian hanya gara-gara embel-embel di belakang, organisasi di belakang, atau apapun firqah di belakang. No, kita sesama orang beriman tetap kita bersada pada satu kesatuan Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan ini pesan utama yang ingin disampaikan sehingga kita kemudian bisa menjalani kehidupan kita dengan damai. Kalau sudah damai, rukun, guyub, insya Allah mudah untuk membangun persatuan kesatuan, untuk membangun masjid kita tercinta, masyarakat kita tercinta, bangsa negara kita tercinta, untuk dalam konteks mengabdikan diri untuk agama. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, barangkali sebelum kita tutup dengan doa, ada yang disampaikan, silakan. Biasa jam 6 ya Pak ya. Sekarang saya sudah bisa sarapan lagi. Ya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita menerapkan berkaitan dengan angka 9. Angka 9, 1 sampai 9. Keistimewaan angka 9, kehebatan angka 9, dan lain-lainnya lah berkaitan dengan angka 9. Kalau setelah angka 9, 0 lagi ya. Nah, dari angka 9 ini kita kaitkan dengan Asmaul Husna yang 99. Yes. Ya. Jadi apakah karena nanti kalau dari 100 jadi 0 lagi Asmaul Husna atau bagaimana Pak? Iya tadi kebetulan atau kebenaran ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha gitu di surah Al-A'raf Pak ya. Yang istimewa adalah itu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Tinggalkan orang-orang yang mulhid dalam menyebut nama-namanya. Menyebut nama Allah saja nggak boleh gitu ya. Pakai jumlah tertentu nggak boleh. Udah tinggalin aja yang begitu. Oke. Poinnya sekarang, apakah betul 99? Sebenarnya ulama berbeda pandangan soal itu. Jumlah detail persisnya apakah 99? Yang disebut dalam Al-Quran Asmaul Husnanya jumlahnya kebetulan 99. Apakah itu bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa taala tentang angka 9? Wallahu a'lam. Gitu. Walaupun ada memang perbedaan pandangan ulama yang enggak, sebenarnya enggak persis 99, ada yang lain, ada tambahan yang lain gitu. Allah a'lam. Tapi kalau kita merujuk kepada angka tadi, keistimewaan angka 9, rasanya enggak mungkin Allah memberikan angka itu sembarangan. Istilahnya serampangan, asal-asalan gitu, enggak. Pasti ada satu rahasia. Salah satunya adalah yang diungkap tadi, betul angka 9, angka tertinggi. 99 ditambah, walaupun ditambahkan dua-duanya 18, 1 ditambah 8 tetap 9 juga ya. Tidak menjadi 100. Iya, karena kita nggak tahu juga jumlah ya, yang satu itu yang mana nih. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah 99 jumlahnya, seperti itu. Baik, mudah-mudahan itu sekali menunjukkan kesempurnaan ya. Kalau kita masih ragu juga sama Allah, tuh angka-angkanya saja luar biasa. Bapak, basmalah itu juga sama istimewa. Dikupas habis di dalam angka-angkanya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak tahu jumlah hurufnya berapa? Ba, sin, mim 19. Ba, sin, mim, alif, lam, ha dan seterusnya gitu. Di total jumlahnya 19. Ternyata setiap kata pembentuk basmalah itu habis dibagi 19. Ismun ada sekian kali dalam Al-Quran, dibagi 19 habis. Allah ada sekian ribu kali, dibagi 19 habis. Ar-Rahman ada sekian kali, dibagi 19 habis. Ar-Rahim ada sekian kali, dibagi 19 habis. Apakah itu kebetulan? Pak, luar biasa. Kalau satu kata saja hilang dalam Al-Quran, itu menunjukkan keotentikan Al-Quran. Kalau satu kata Allah saja hilang dalam Al-Quran, maka tidak mungkin ini rumus dibagi 19 habis akan terjadi. Ternyata semuanya habis dibagi 19. Luar biasa. Banyak sekali rahasia di balik angka di Al-Quran yang dikupas oleh ahlinya. Ada Pak mufasir yang menghitung-hitung angka Al-Quran. Luar biasa, ternyata memang penuh perhitungan. Itu menunjukkan tidak ada satu huruf pun dari Al-Quran yang hilang. Menunjukkan bahwa Al-Quran itu otentik sepanjang masa sampai hari ini, dari zaman Nabi sama persis apa adanya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu, ada Bu yang lain Bu? Ibu-ibu yang belakang? Cukup? Udah lapar kayaknya? Iya, siap. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita sempurnakan dengan doa menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pagi hari ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus momentumnya adalah mendekatkan diri kepada sesama, saling lapang dada, saling maafkan semua kesalahan yang pernah ada Pak ya, yang lalu biar berlalu terkubur bersama waktu, kita buka lembaran baru musafahah. Setelah ini kita bersalam-salaman, hati kita lapang, insyaallah hidup kita tenang, nyaman, hidup bersama di lingkungan, insyaallah menjadi kebaikan demi kebaikan untuk masa depan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Na'budu wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radallahu ta'ala rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna al-khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhil hajat wa ya kafil muhimmat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma alif baina qulubina ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, pagi hari ini Allah bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, mohon ampunan ridha-Mu ya Allah. Ampuni segala khilaf alfa dosa dan kesalahan kami sepanjang hidup kami ya Allah. Juga kesalahan orang tua kami ya Allah, kesalahan ibu bapak kami ya Allah, juga kesalahan seluruh saudara-saudara kami sesama orang beriman ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan sisakan kedengkian, kebencian sedikit pun di antara hati kami ya Allah kepada sesama muslim, kepada saudara-saudara kami seiman ya Allah. Ya Arhamar Rahim, lapangkan dada kami ya Allah, lapangkan dada kami ya Allah sehingga mudah memaafkan kesalahan orang ya Allah. Allahumma ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah, pertautkan hati kami ya Allah lebih erat, lebih dekat ya Allah, sehingga kami dapat membangun kebersamaan, persatuan, kesatuan di masjid kami tercinta, di masyarakat kami tercinta ini ya Allah, untuk kemudian membangun masjid kami, membangun masyarakat kami, lingkungan kami ya Allah menjadi baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Anugerahkan ya Allah keluarga kami ya Allah, setiap keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah ya Allah. Tumbuhkan kasih sayang di antara hati kami ya Allah, sehingga kemudian teguh rumah tangga kami ya Allah, harmonis rumah tangga kami ya Allah. Lahirkan dari kami semua ya Allah cucu yang soleh solehah, yang taat patuh kepadamu, bakti kepada kami orang tuanya, berguna bagi masyarakat, lingkungan, bangsa, negaranya, menjadi pejuang agamanya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, mudahkan kami orang tuanya ya Allah untuk memberikan pendidikan terbaik kepada mereka ya Allah, menghantarkan gerbang kesuksesan mereka ya Allah di masa depan ya Allah. Anugerahkan kepada kami ya Allah rizki yang halal, yang thayyib ya Allah. Jadikan rizki ini ya Allah menjadi wasilah untuk semakin dekat kepadamu ya Allah, sekaligus semakin dekat kepada sama kami, banyak membantu saudara-saudara kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin ya mujib as-sa'ilin istajib du'ana ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangan di sana sini, mohon maaf itu yang selapang-lapangnya. Minal aidin al faizin, semoga kita tergolong orang-orang yang kembali dan beruntung. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Boleh bersalaman Pak?